Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hambaliar Silubis, mahasiswa ilmu politik, FISIP Usul Stambul 2018. Kali ini saya akan membahas bagaimana perbandingan antara pemimpinan reseptif Erdogan dan perbandingan dengan Kim Jong Un. Baiklah, pertama saya akan membahas pemimpinan reseptif Erdogan. Sebenarnya, karir politiknya itu pertama kali sejak ia memimpin sebagai Perdana Menteri Turki pada tahun 2003. Kepemimpinannya dapat dibagi menjadi dua periode. Periode pertama yaitu selama 8 tahun 4 bulan, Erdogan menjabat dengan brilian. Dia memimpin pertumbuhan ekonomi dan pengaruh regional yang belum pernah dialami pemimpin Turki sebelumnya. Era pertama kepemimpinan Erdogan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Turki mengalami melimpahnya investasi langsung asing hingga banjir ekspor tekstil dan kewirausahaan. Simbol yang mencapai ini, pemerintahan mengubah Turkish Airlines dari maskapai nasional kecil yang tidak dikelola dengan baik menjadi maskapai raksasa global, memegang penghargaan kebanggaan berupa destinasi yang paling banyak dipesan sebanyak 315 dan negara paling banyak dikunjungi sebanyak 126 dibandingkan dengan maskapai lainnya. Sayangnya, akan tetapi tahun-tahun kejadian itu hanyalah menjadi kenangan belaka. Sebagian besar disebabkan oleh kekurangan Erdogan sendiri, yaitu dengan adanya korupsi dan nepotismenya. Menantu laki-lakinya misalnya menjabat sebagai Menteri Keuangan. Secara khusus Erdogan menegaskan melawan semua bukti yang terlihat nyata bahwa suku bunga tinggi menyebabkan nilai inflasi tinggi. Gejala kesalahan ini, mata uang lira Turki kehilangan hampir 3/4 dari nilainya, anjlok dari 0,61% pada Juli 2011 menjadi 0,17% saat ini. Erdogan sebagai presiden terus konsisten pada program Islaminya, seperti membebaskan di segala sektor, melarang minuman-minuman keras, mendukung perjuangan Palestina, serta mendukung segala hal yang digulingkan dan lain-lain, serta mampu membangkitkan kembali negara Turki sebagai julukan The Sick Man in Europe, menjadi negara-negara yang memberikan kontribusi yang besar menciptakan perdamaian. Adapun kelebihan Erdogan yaitu ia mampu berhasil membangkitkan kembali perekonomian Turki agar tetap hidup dan agar berhasil menghilangkan kesenjangan sosial. Yang kedua, Erdogan mampu membebaskan belenggu keterpurukan masyarakat Turki saat itu. Yang ketiga, dalam pemikiran politiknya, Erdogan memperbolehkan wanita menggunakan hijab di Turki. Yang keempat, Erdogan berhasil menyanyikan rakyatnya bahwa dengan identitas Islam, Turki bisa mengembalikan kejayaan Khalifah Utsmani. Yang kelima, dengan modal keagamaan yang kuat, Erdogan memprioritasasikan pada kebijakan politiknya yang mengarah pada Islamisme Turki. Yang keenam, Erdogan telah mampu membawa perubahan bagi Turki dan dunia Islam. Erdogan bahkan mampu melakukan penyesuaian strategi dalam memperjuangkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat, sistem politik, kenegaraan dalam menghadapi pengaruh ekstremisme yang dibangun Atatürk. Baiklah, itulah sedikit cerita tentang Erdogan, bagaimana kepemimpinannya, baik kekurangan dan kelebihannya. Baiklah, kali ini saya akan membahas kepemimpinan Kim Jong Un. Jika diadakan polling di dunia, siapa pemimpin yang paling buruk dan paling dibenci di dunia? Maka sepertinya sudah kita pastikan bahwasanya Kim Jong Un yang berada di peringkat pertama. Hal ini tidak mengherankan jika ekspresi orang-orang kebanyakan membenci dan menyumpahin Kim Jong Un. Kebencian orang-orang kepada Kim Jong Un dikarenakan pemimpin Korea Utara ini dianggap melakukan kezaliman luar biasa. Di saat dia melakukan mewah-mewahan, hidup glamor, tetapi ada rakyatnya yang mengalami keterpurukan, gizi buruk dan kelaparan. Tentang Kim Jong Un yang semakin suka penggal juga jadi alasan kenapa masyarakat juga sepakat membencinya. Silakan beropini apapun tentang Kim, namun dia juga baik. Kita juga tak menutup mata jika sosok satu ini ternyata punya banyak sekali kelebihan. Walaupun mereka dan orang-orang kebanyakan di luar sana melihat Kim Jong Un sebagai diktator yang sangat kejam. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, anti imperialisme dan barat.
tanpa perlu penjelasan yang sangat lebar dan panjang. Kita tentu sudah mengetahui jika Amerika memang memiliki pengaruh kuat terhadap negara-negara di dunia, entah soal kebijakan, ekonomi, dan lainnya. Bahkan Indonesia bisa dibilang juga masih sangat terpengaruhi oleh Amerika. Hal yang berkaitan dengan ini ditunjukkan oleh Korea Utara. Mereka berani menentang semua kebijakan yang dilakukan Amerika meskipun akhirnya dikucilkan karena embargo dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu korupsi bertekuk lutut di hadapan Kim Jong-un. Siapa yang tidak tahu bahwasannya Korea Utara negara yang sangat kecil dari korupsi. Kim Jong-un mungkin ekstrim dengan menjatuhkan hukuman mati kepada banyak orang di pemerintahannya. Akan tetapi bukan tanpa alasan kenapa ia melakukan hal tersebut. Ia melakukannya demi ketegasan. Ya, apa yang dilakukannya ini mungkin lantaran ingin membebaskan negara Korea Utara dari para koruptor. Setiap kali ada yang dicurigai berbuat curang, maka Kim Jong-un tak segan-segan memberikan hukuman secara langsung. Bahkan jika para pelaku ini adalah keluarga dekatnya, tak hanya berani menghajar para koruptor, Kim juga sering memberikan hukuman yang brutal, mungkin kejam. Yang keempat, Kim Jong-un sosok yang penyayang. Di sisi kekejamannya yang sering mengeksekusi orang tanpa tiada henti, Kim Jong-un mungkin dianggap membantai lantaran dianggap suka main eksekusi. Tetapi, namun demikian, ia tetaplah manusia yang mempunyai hati dan juga rasa kasih sayang. Mungkin setiap kali sikap ini ganjil jika dikaitkan dengan Kim yang sudah banyak kadung punya citra jelek, tetapi percayalah, jika orang nomor satu di Korea ini memang punya sifat penyayang. Baiklah, telah selesai pembahasan saya tentang kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan dan Kim Jong-un. Ada posisi positif dan negatif dari kedua pemimpin tersebut. Tapi dari segi positif dan negatifnya, saya dapat mengambil dari keislamannya Recep Tayyip Erdogan. Karena saya beragama Islam, saya harus tetap melekatkan keislaman pada diri saya, baik saya dimanapun saya berada pada saat saya di pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Dan juga pada Kim Jong-un saya akan mengambil suatu nilai, yaitu walaupun kita dihina orang, walaupun kita benci orang, tetap melakukan dengan teguh tegah pada pendirian kita. Jika itu benar, lakukanlah. Mungkin sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon sampaikan pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.